Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome back to my channel, to Sigar Vandal Channel. Dan untuk kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Kalian bisa bantu saya juga untuk mensubscribe channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mereview sebuah rokok yang sebenarnya saya baru lihat ya. Saya ini belinya di online, jadi lagi iseng-iseng browsing kira-kira rokok apa yang mau dibeli. Ternyata saya menemuin satu rokok yang cukup unik dan saya tertarik untuk mencobanya, yaitu rokok ini. Rokoknya Bengawan Solo, seperti ini bungkusnya. 12 sigaret kretek Bengawan Solo. Tulisan Bengawan Solonya dari hologram, lalu kertas belakangnya ini, latar belakangnya berwarna oranye bungkusnya. Ada lambang apa ini? Lambang jembatan. Jembatan apa saya kurang tahu, mungkin adanya di kota Solo ya. Jadi seperti ini bungkusannya. Depan belakang sama penampakannya. Oke, lalu rokok ini dibuat oleh PT Kerbau Solo Indonesia. Jadi ini rokoknya dari PT Kerbau ya. Kalau nggak salah saya lihat di online itu rokok Bengawan Solo ini ada yang filter dan ada yang kretek non filter. Jadi yang oranye ini kretek non filter, sedangkan yang filter itu bungkusnya berwarna biru ya. Jadi saya cobanya yang kretek, yang non filter. Saya akan coba. Di sini harganya 7.275 untuk isi 12 batang. Saya beli di online itu di harga 8.000 ya. 8.000 rupiah, isinya 12 batang, murah sekali, nggak sampai 1.000 rupiah per batangnya. Tapi nggak tahu ya rasanya akan seperti apa. Lalu di sini tertulis 40 mg tar dan 1,8 mg nikotin. Kelihatan nggak ya? Mungkin, nah ini 40 mg tar dan 1,8 mg nikotin. Rokoknya jenis SKT, sigaret kretek tangan. Jadi rokok dari Solo, setahu saya waktu itu rokok dari Solo tuh yang Menara ya, yang pernah saya coba dan itu enak, luar biasa enak Menara. Mudah-mudahan sih yang rokok Bengawan Solo dari PT Kerbau ini enak juga. Soalnya saya pernah lihat tuh ada rokok Kerbau Jaya, Kerbau Long Size, Kerbau banyak juga, lumayan ya rokok-rokok dari PT Kerbau ini. Dan ternyata Bengawan Solo ini, rokok Bengawan Solo ini salah satu produk dari PT Kerbau. Akan langsung saya coba aja karena saya belum pernah ya PT Kerbau itu, rokok-rokok dari PT Kerbau baik yang Kerbau Long Size atau Kerbau Jaya atau Kerbau yang manapun saya belum pernah coba. Baru ini perdana rokok dari PT Kerbau yang saya coba. Akan langsung kita buka dan kita keluarkan batangannya. Batangan itu seperti ini ya teman-teman. Sorry. Sekilas mirip seperti batangan Jisamsu ya. Jadi ada lambang seperti ini juga. Sekilas mirip Jisamsu, tapi tulisannya itu Bengawan Solo. Jadi tulisannya Bengawan Solo, bukan 234 seperti Jisamsu. Lalu ada garis hitamnya ini seperti Jisamsu Refill sekilas ya. Sekilas seperti Jisamsu Refill. Ukuran panjangnya standar SKT pada umumnya, tapi ini ukuran diameter bakaran dan diameter hisapnya ini lebih kecil ya daripada rokok SKT pada umumnya seperti Gudang Garam Merah atau Jisamsu atau Jarum Coklat. Itu lebih besar ukurannya dari ini. Kalau ini tuh lebih kecil, tapi bukan ukuran slim, bukan seukuran rokok aroma slim yang SKT itu, bukan ya. Jadi ini sedikit lebih kecil, nggak sebesar SKT pada umumnya, tapi nggak kecil slim juga. Jadi cukup kelihatan sih, ini dipegang pun kerasa ya. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu jelas, tapi kalau dilihat secara langsung seperti ini memang cukup lumayan kecil. Lalu aromanya akan kita cium. Aromanya sih lumayan ya. Kalau di sini nggak terlalu kecium. Di batangannya wanginya sedikit ada hint manis, tapi manisnya nggak ini ya, nggak mencuat sekali, nggak kental gitu manisnya. Ada manis-manis samar-samar aja untuk aromanya. Ini akan langsung kita coba aja. Jadi hisapnya ringan ya teman-teman. Jadi rokoknya itu
Lintingannya lumayan padas sebetulnya. Ini juga di bagian hisapnya keras, cukup keras, tapi di bagian sininya tuh lembek. Jadi mungkin tujuannya biar nggak berudul, biar nggak belepotan di bibir. Bagus juga, tapi ternyata gampang dihisapnya. Gurih ya, gurih. Lalu sensasi tarikannya itu ke tenggorokan nggak nyegrak, ke tenggorokan nggak nusuk-nusuk. Di dada cukup lumayan, di dada agak sedikit penuh rasanya. Jadi yang paling pertama dirasa itu ketika mulai dibakar, dinyalakan, gurih. Gurih banget, tapi sausnya ini saya belum pernah menemukan di rokok-rokok pabrikan lain ya, jadi cukup unik. Tapi ini rasa yang familiar, jadi maksudnya untuk rokok produksi rokok pabrikan mungkin belum ada yang seperti ini rasanya, tapi rokok ini jenis aroma seperti ini tuh biasanya ditemukan pada jenis tembakau iris. Jenis tembakau iris, tembakau linting manual begitu. Ini tuh sedikit mirip, kalau mau dimiripin ya, kalau kalian pernah dengar produk dari Taruh Martani, produsen tembakau iris, ada brand yang namanya Violin, bungkusnya berwarna biru, Violin. Nah ini tuh kurang lebih rasanya mirip, mengarah ke sana, mengarah ke Violin. Jadi bukan tipe-tipe saus pabrikan, bukan seperti pada umumnya yang beraroma fruity atau beraroma berry-berry atau beraroma creamy. Ini tuh enggak, jadi aromanya seperti kalau orang bilang itu di bahasa pertembakauan, tembakau syak ya, tembakau SHAG, syak, tembakau syak seperti itu, yang irisannya tipis-tipis sekali, yang irisannya benar-benar halus seperti rambut. Nah ini tuh terus warnanya hitam biasanya ya, ini juga warnanya hitam pekat, coklat pekat. Jadi ketika dibakar itu gurih dan wanginya sedikit smoky, ada sedikit hint dan aroma aftertaste-nya itu seperti kokoa, agak pahit, lumayan pahit malah. Ini setelah beberapa hisapan ya, tadi di awal itu nggak terlalu kerasa, setelah beberapa hisapan ini mulai kerasa pedas. Di mulut mulai terasa pedasnya. Kandungan cengkehnya berarti ini lumayan. Jadi mungkin kalau Violin itu yang dari produk Taruh Martani tembakau iris itu kan tanpa cengkeh. Mungkin ya, mungkin kalau Violin itu ditambahkan cengkeh, rasanya bakal seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dihisapnya ringan. Gila ini gurih sih, gurih banget. Gurih tapi gurih dan pahit ya, gurih dan pahit, mengarahnya ke gurih dan pahit, tapi pahitnya itu pahit enak. Jadi pahitnya seperti wangi karena ada unsur smoky-nya juga. Jadi mungkin kalau diibaratkan itu seperti biji coklat yang baru dipanggang. Biasanya kan di roasted lagi seperti itu sebelum ditumbuk menjadi bubuk coklat halus. Nah ini tuh kurang lebih ya baunya seperti bau biji coklat yang baru dibakar gitu, bau roasted kokoa seperti itu ya. Ini lumayan enak dan gurih. Nah terus saya mau coba pakai kopi. Biasanya kalau tipe-tipe rokok begini, tipe-tipe rokok yang seperti Violin atau tembakau syak itu enak sekali dengan kopi. Cuman kenapa saya biasanya selama ini, selama mereview, saya nggak sambil ngopi? Tujuannya salah satunya adalah untuk menetralkan mulut saya. Jadi kalau saya ngopi dulu atau dibarengi dengan kopi, memang nikmat, memang enak. Tapi rasanya seperti apa saya akan sulit mendeskripsikan. Karena tentunya akan lebih pekat di mulut itu rasa kopinya. Atau kalau yang dipakein gula, rasa manisnya. Jadinya takutnya rokok-rokok seperti ini manis alaminya, manis dari rokoknya itu ketutup ya, ketutup sama manis dari kopi, atau ketutup sama pahit dari kopi. Jadi saya nggak bisa merasakan secara detil seperti apa aja rasanya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya itu, cuman karena ini sudah mulai tengah bakaran dan tadi sudah saya deskripsikan kurang lebih ya. Pertama baunya smoky sekali,
lalu ada sedikit unsur kokoanya, lalu ada meninggalkan pahit-pahit, dan gurih, gurih sekali. Kurang lebih seperti itu. Ini cukup enak. Saya akan padukan dengan kopi. Saya akan coba ya. Ya, memang enak sih. Ini enak banget pakai kopi. Dan harganya juga murah, cuma 8.000 aja. Tergantung daerah ya. Setahu saya rokok Bengawan Solo ini penyebarannya memang nggak terlalu banyak. Mungkin hanya tersedia di sekitaran kota Solo, sekitaran Yogyakarta, di Jawa Tengah, atau mungkin beberapa daerah di Jawa Timur. Kalau di kota saya di Bandung ini nggak ada. Rokok-rokok produk dari PT Kerbau ini nggak ada yang jual. Mungkin di Jabodetabek mungkin ada beberapa. Cuman ini saya belinya karena ini saya beli di online, jadi saya bisa menemukannya. Teman-teman juga bisa cari kalau misalnya kira-kira ada rokok-rokok tertentu yang di daerah kalian nggak ada. Kalian bisa cari di Tokopedia, biasa saya belinya. Tapi gunakan browser yang Google Chrome ya, atau browser bawaan handphone gitu. Karena kalau dari aplikasi Tokopedia-nya biasanya produk rokok itu nggak akan bisa ketemu, nggak akan bisa dicari. Kalau yang pakai iPhone bisa, kalau yang pakai iPhone lewat aplikasi Tokopedia-nya pun keluar. Cuman kalau ini karena kebijakan dari Google tidak boleh menjual tembakau dan produk bernikotin seperti itu. Jadi kalau melalui aplikasi di Android nggak akan ketemu. Tapi kalau lewat browser tetap bisa dicari. Ini enak dan gurih, lalu tipikal rokoknya itu bukan yang berasap tebal dan banyak, jadi asapnya sedang-sedang aja, tapi ini gurih, enak, dan sangat worth it untuk harga 8.000 ya. Isinya 12 batang. Sebatangnya berarti hanya sekitar kisaran 800 rupiah aja, tapi rasanya bisa seenak ini. Ini saya baru coba satu produk Bengawan Solo Kretek ini. Mungkin kalau udah tahu tipikal rasanya seperti ini, saya akan mencoba beberapa produk dari PT Kerbau yang lainnya. Cukup enak, lumayan. Ini saya kasih nilai untuk ukuran rokok SKT 8 ya, 8 cukup enak. Cukup tinggi juga. Tapi memang rasanya sedikit unik. Jadi kalau yang memang terbiasa dengan rokok-rokok pabrikan, mungkin ini salah satu rokok yang rasanya nggak ditemukan di beberapa pabrikan lain, tapi ini cukup enak karena ternyata mengarah ke tembakau iris, tembakau syak seperti itu. Lalu ini bersih ya, nggak berudul, bener-bener enak dihisapnya. Ini juga agak sedikit keras, tapi kirain saya ini keras akan sulit, ternyata keras seperti ini tuh tujuannya mungkin biar nggak berudul dan belepotan di mulut. Jenis tembakaunya agak sedikit kering, tapi nggak nyegrak ya. Biasanya kalau yang tembakau jenis kering itu agak sedikit ada tendangan, ada sedikit throat hit. Ini nggak, tusukan-tusukan kecil pun nggak ada, jadi bener-bener halus, bener-bener enak, nikmat. Kandungan nikotinnya juga kecil, cuma 1,8 ya, tapi tarnya lumayan, 40 mg. Lalu durasi bakar ini lumayan juga. Ini saya udah bakar sekitar 6-7 menit, baru setengah bakaran. Mungkin bisa sampai 12 menit atau 15 menit ya, tergantung cara kalian dan situasi kalian sedang merokok. Cuman ini bener enak sekali dipadukan dengan kopi. Ya, cukup enak. Untuk nilai 8 dari rokok seharga 8.000 sangat worth it ya. Bener-bener enak. Padahal harganya murah, jadi nggak selalu stigma rokok murah nggak enak itu ternyata enggak gitu. Rokok murah pun banyak yang enak. Cuman mungkin hanya wilayah penyebarannya aja, wilayah distribusinya aja yang terbatas. Jadi hanya ada di beberapa daerah tertentu. Tapi tetap untuk kalian yang daerahnya nggak ada pun, kalian bisa cari di market online ya. Biasanya Tokopedia. Oke teman-teman, paling segitu dulu untuk review rokok Bengawan Solo Kretek ini dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like, bisa subscribe channel saya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, atau kalian punya saran, atau kalian punya request, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan juga saya mengingatkan teman-teman, jadilah perokok yang santun dengan tidak merokok di sembarang tempat. Jangan merokok di sekitar anak kecil dan wanita hamil. Dan tentunya jangan merokok sambil berkendara, karena akan mengganggu pengguna jalan lainnya. Oke.
Paling segitu dulu aja teman-teman untuk review rokok Bengawan Solo Kretek dari saya. Seperti ini bungkusnya ya. Kita akan bertemu lagi di review rokok-rokok saya yang lainnya. Terima kasih.